Banjir mengintai Jakarta, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Bambang Surya Putra. Pak Bambang, ini kalau kita bicara soal tadi ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab banjir. Kalau kali-kali sudah dinormalisasi, cuman kita lihat kemarin itu pas hujan turun itu ada beberapa sungai yang saya juga kalau ngelihat airnya hitam, terus sampahnya luar biasa banyaknya, itu agak ngeri juga sebetulnya. Apakah sebetulnya Jakarta siap gitu untuk menghadapi musim penghujan yang mungkin akan luar biasa nantinya? Ya, kan kami juga sudah bersama-sama TNI, bersama Polri untuk membersihkan sungai-sungai. Ketika musim kemarau kemarin terlihat Jakarta bersih dari sampah gitu. Namun ketika curah hujan tinggi, kemudian air naik, itu sampah gelontoran dari luar kotanya masuk lagi. Itu dipastikan bukan sampah Jakarta, bukan sampah dari kami warga. memperkirakan itu bukan sampah Jakarta. Kalau pingin pasti sebetulnya kita bisa pasang filter di perbatasan gitu. Ya, kalau memang harus seperti itu kan memang harus dilakukan. Artinya supaya masyarakat kita juga tahu bahwa sampah ini bukannya sampah warga Jakarta. Karena selama ini kan orang selalu mengatakan apa yang terjadi di sungai-sungai di Jakarta itu karena orang-orang yang tinggal di dekat sungai gitu kan. Nah, padahal mungkin operasi upaya-upaya untuk membersihkan sungai, bahkan warga Jakarta juga ikut terlibat. Betul sekali. Betul seperti itu ya. Betul. Nah, itu gimana akhirnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau pingin objektif sebetulnya di perbatasan kita bisa pasang filter, kemudian kita bisa lihat ketika masih ada sampah, gitu, kita bisa lakukan upaya-upaya misalnya ada award dan punishment bagi pemerintah kelurahan di daerah yang dilalui oleh sungai-sungai tersebut. Iya. Nah, Pak Bambang, ini kalau kita bicara soal penanggulangannya, saya pernah berbincang dengan Dirjen Sumber Daya Air dari Kemenpu yang mengatakan, kenapa Jakarta itu banyak daerahnya juga dengan nama rawa? Karena memang dulu Jakartanya itu banyaknya rawa gitu. Tapi sekarang rawa-rawa itu yang menjadi tempat penampungan air sekarang sudah menjadi bangunan, pemukiman dan segala macam. Lalu air-air yang tadinya bermain dari daerah itu, misalkan dari Bogor misalkan, itu yang tadinya akan berkumpul di rawa-rawa itu sekarang bermainnya di jalanan, dan itulah namanya banjir. Nah, ini gimana akhirnya penanggulangannya menurut Anda? Ya, saya pikir sekarang rekayasa teknologi struktur itu kan sudah demikian maju gitu ya. Kalau kita melihat Belanda, berapa dia di bawah permukaan air gitu ya, permukaan laut. Tapi mereka bisa melakukan upaya itu. Saya pikir Jakarta juga bisa dilakukan upaya-upaya struktural tentunya gitu ya. Nah, artinya sangat mungkin Jakarta itu terbebas dari banjir. Sangat mungkin. Menurut Anda harusnya ada sebuah teknologi dan pemikiran-pemikiran yang harusnya dilakukan. Iya. Kita punya satu quote dari Wakil Gubernur, nanti mungkin bisa ditampilkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, mengatakan bahwa saya tahu bahwa pernyataan ini juga itu karena melihat Jakarta sejak zaman Belanda itu memang sudah banjir gitu kan ya. Tapi rasanya bagi orang Jakarta justru itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana banjir supaya tidak terjadi lagi. Nah, kalau bagi BPBD sendiri, ini kesiapan yang sudah dilakukan seperti apa nantinya, Pak Bambang? Iya. Kami ingin mengajak seluruh stakeholder gitu ya, baik seluruh ini yang masyarakat. dimaksud stakeholder dengan BPBD siapa saja? Jadi masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian NGO dan berbagai potensi di masyarakat. Bahwa banjir ini everybody's business. Ini urusan kita semua. Semua akan terdampak semua. Proses untuk mengajak itu sudah dilakukan. Artinya warga sudah coba persuasi, ayo sama-sama menyadari gitu ya bahwa banjir ini juga masalah Anda juga. Gitu. Ya, kami terus mengajak bisnis gitu juga. Kami terus mengajak kepada seluruh stakeholder tadi gitu ya. Salah satu contohnya adalah kami sudah menyusun rencana kontingensi banjir. Jadi kalau banjir mereka akan melakukan apa? Di setiap kelurahan. Saat ini sudah ada 70 kelurahan. Di situ ada unsur masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakat, ada sekolahan, dunia pendidikan yang juga akan terdampak. Kemudian biasanya mereka jadi tempat lokasi evakuasi gitu ya, kalangan usaha, bahwa mereka juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu ya. Dan berbagai pihak-pihak terkait yang ada di unsur kelurahan. Tempat ibadah juga biasanya dijadikan tempat evakuasi juga. Dan apakah kemudian tempat ibadahnya juga mau untuk menjadi tempat evakuasi gitu ya. Kalau tidak maka solusinya apa? Kadang-kadang juga kalau tempat ibadah banyak yang mau nggak jadi tempat evakuasi, Pak?
Sebetulnya itu tempat yang cukup baik karena memiliki tempat yang luas, kemudian memiliki fasilitas yang lengkap gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga melihat bahwa taruhlah misalnya di rumah ibadah umat Islam gitu ya, ada anak kecil di situ, mereka pipis di situ dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini ketika mereka pergi harusnya ikut membersihkan. Mungkin dibuat kesepakatan-kesepakatan segitu supaya semua orang bertanggung jawab. Kalau menjadi tempat pengungsian maka harus dibersihkan lagi. Begitu juga di sekolah begitu. Ada yang bangkunya patah setelah itu gitu ya. Kemudian ada kalau patah itu biasanya siapa yang akan bertanggung jawab? Yang mestinya yang mengungsi gitu ya. Karena kenapa dipatah-patahin. Dan juga tempat pengungsian di sekolah juga sebetulnya kurang baik gitu ya. Bagi murid sekolah, mereka melihat orang dewasa di situ segala macam, mereka beraktivitas di situ. Dan ini saya pikir untuk berikutnya dicarikan alternatif lain. Alternatif seperti apa menurut Anda? Misalnya bisa di lapangan, yang bisa kita siapkan lokasi pengungsian dengan mobile toilet dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu dari segi rencana kontingensinya. Dikatakan tadi ada sekitar 125 kalau saya tidak salah kelurahan yang mungkin akan terdampak. Nah, itu apakah di 125 kelurahan itu ada rencana kontingensi yang akan dilakukan atau mungkin beberapa kelurahan dijadikan satu atau bagaimana sebetulnya di rencana itu? Iya, kontingensi kita lakukan bertingkat. Dari tingkat yang terendah di kelurahan. Yang saat ini sudah tersusun ada 70, sisanya masih dalam proses. Kemudian di sisi yang lain di tingkat kota juga mereka melakukan rencana kontingensi tingkat kota. Dan juga di provinsi kita lakukan rencana kontingensi tingkat provinsi. Hal ini tidak bukan agar semuanya siap. Ketika terjadi banjir maka upaya-upaya yang dilakukan sudah tidak salah-salahan, tidak tuding-tudingan, tapi semuanya bisa secara teamwork untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Nah, itu proses koordinasinya akan seperti apa nanti Pak Bambang? Ya tentu saja kita lakukan pertemuan-pertemuan secara FGD gitu ya, fokus group discussion. Nggak, artinya di luar rencana kontingensi yang sudah dilakukan itu. Ya. Bila banjir terjadi, itu biasanya proses koordinasinya akan seperti apa? Apakah ada, tadi kan dikatakan ada relawan-relawan di tiap kelurahan itu yang akan langsung melakukan koordinasi dengan BPBD atau bagaimana sebetulnya? Yang pertama kan kita mengantisipasi prediksi. Dengan prediksi tim ahli, baik dari BMKG maupun dari meteorologi yang lain, kita memberikan peringatan kepada kita, dari situ kita antisipasi. Oke, banjir luasannya akan segini, akan sekian kelurahan, diperkirakan gitu ya. Kita harapan kita tidak ada banjir. Dengan adanya perkiraan itu harapannya untuk saat ini kayaknya harus dipupus dulu ya, harus dihilangkan dulu kayaknya itu. Ya, kita harus positive thinking lah gitu ya. Tapi itu nggak realistis tapinya Pak Bambang. Tapi untuk rencana kontingensi kita harus memperkirakan sesuatu yang lebih buruk. Untuk sesuatu yang buruk kita lebih siap. Kalau nanti banjirnya sedikit, alhamdulillah gitu ya. Tapi kita sudah mempersiapkan. Jadi supaya tidak ada warga yang menderita. Dengan adanya rencana-rencana tadi, kita siapkan logistik. Berapa logistik yang harus kita siapkan? Berapa obat? Berapa tim medis? Di mana tempatnya? Kita dekatkan gitu ya. Kita sedang menyusun instruksi gubernur, mungkin pertengahan bulan ini akan diterbitkan instruksi dari Pak Ahok gitu ya, untuk apa yang harus disiapkan dari seluruh aparat Pemda. Nah, kita tuh kalau misalkan sedang ada evakuasi, seringkali kalau kita meluncur ke tempat evakuasi, itu selalu saja ada beberapa hal yang menjadi keluhan bagi pengungsi. Ya memang mereka bukan tinggal di hotel gitu, tapi paling tidak kebutuhan-kebutuhan dasar, misalkan kebutuhan untuk MCK. Itu seringkali kurang. Terus juga kalau makanan memang tidak bisa mewah juga dan pasti kalau mereka biasa makan 3 kali mungkin jadi berkurang mungkin 2 kali bahkan gitu atau bahkan mungkin sekali. Tapi misalkan untuk kebutuhan bayi segala macam, mungkin mereka juga akan tidur di luar dingin segala macam. Itu seringkali menjadi keluhan Pak Bambang. Tergantung melihatnya bagaimana. Kami menyiapkan lokasi-lokasi resmi evakuasi. Kadang-kadang warga ada yang tidak ke situ. Mereka punya lokasi evakuasi versi mereka. Yang kemudian tuh kadang mungkin didatangi wartawan, ditanya-tanya gitu ya. Padahal kami sudah siapkan semuanya. Lokasi di lokasi-lokasi evakuasi kita sediakan toilet yang cukup. Kemudian makan Kenapa yang mereka cukup. sampai memilih lokasi yang berbeda dengan yang disiapkan? Kadang-kadang mereka ingin mudah melihat harta bendanya, rumahnya. Mereka khawatir ketika mereka tinggalkan itu, mereka nggak sering lihat, takut dijarah dan lain sebagainya. Artinya faktor keamanan juga menjadi concern. Iya, padahal kami sudah mendiskusikan ini, kemudian berbagi tugas dengan Polri dan TNI dan Satpol PP untuk mengamankan. Pak Bambang, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.